pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fali dalam hari Minggu, ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Koinonia. Nah, apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti sehat selalu. Kak Fali berharap kalian selalu jaga kesehatan ya. Nah, hari ini Kak Fali tidak sendiri loh. Ada kakak yang baru yang mau Kak Fali kenalin. Mau kenalan gak sama kakak baru? Nah, hari ini Kak Fali ditemani sama Kak Ramon. Halo Kak Ramon. Nah, hari ini Kak Ramon temanin Kak Fali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita ucapkan selamat datang ya buat Kak Ramon ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semua berdiri. Nah, kita akan masuk dalam pujian Big or Small. Masih ingat kan lagunya? Nah, musik Kak Ramon. Luar biasa, adik-adik tetap berdiri. Kita akan masuk ibadah kita. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 151. Kita akan berdoa. Nah, adik-adik, sikap berdoanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita akan mulai doa kita. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa atas hari yang boleh Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus boleh kembali
kumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Koinonia, walaupun masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya sungguh Tuhan Yesus Engkau hadir dan Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Sehingga ketika ibadah ini selesai Tuhan, kami bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa dan lebih diberkati lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk ya. Yesus saya semua, Yesus saya semua, saya mama, saya papa, saya kakak, saya adik, saya kamu dan saya semua. Satu saya semua, itu saya semua, saya semua, saya papa, saya mama, saya kakak, saya adik, saya kamu dan saya semua. Yesus saya semua, yaitu saya semua. Kita akan bersukacita lagi dengan firman Tuhan. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Siapkan Kidung Ceria nomor 138. Kidung Ceria nomor 138, lagunya apa? Firman Allah Jayalah. Nah, sudah siap? Yuk, musik Karamon. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Ia menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena
tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati, akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan berlenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab di ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Selamat pagi adik-adik. Ayo, siapa yang minggu lalu ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kak Joyce? Masih ingat apa yang Kak Joyce ceritakan? Ya, tentang Rasul Paulus yang melayani Tuhan dengan taat dan setia. Hari ini Kak Novi juga masih berbicara tentang Rasul Paulus. Ya, seorang Rasul Paulus yang ketika masa mudanya disebut dengan nama Saulus, dia sebelumnya adalah seorang yang disebut penganiaya jemaat, penganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Ya, dia mendapat dukungan dari imam besar Yahudi saat itu. Dia menangkap, menganiaya, bahkan memenjarakan, dan tidak segan-segan membunuh para pengikut Tuhan pada saat itu.
Sebelumnya dia seorang penganiaya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, di jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia menjadi buta. Tapi kemudian Tuhan menyembuhkan dia melalui seorang murid Tuhan yang bernama Ananias di kota Damsyik. Akhirnya Saulus muda ini menjadi pengikut Tuhan. Yang tadinya penganiaya sekarang menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dia bahkan bersemangat, dia bahkan penuh dengan semangat yang tinggi, menggebu-gebu menyampaikan, memberitakan tentang Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia tidak segan-segan, ya, menyampaikan itu kepada para pemuka-pemuka agama Yahudi. Bahkan sampai ke Roma, dia tetap konsisten, dia tetap menjalankan panggilan dia sebagai murid Tuhan dalam menyampaikan berita keselamatan bahwa Tuhan Yesuslah, bahwa hanya lewat Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya melalui Tuhan Yesus kita manusia bisa diselamatkan. Rasul Paulus sangat bersemangat, tidak kenal takut, dia sangat berani, ya. Dia tahu banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, tapi dia tetap semangat, tetap memberitakan Injil keselamatan, bahwa ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan keselamatan itu. Dia dengan berani, tidak segan-segan, tidak takut, ya, bahkan dia ditolak sekalipun, ya, dia tetap mau memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang dia temui. Dia pernah dipenjara, bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap dipenjara, meskipun itu berupa tahanan rumah di kota Roma. Tetapi Rasul Paulus tetap bersemangat menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang dia temui. Adik-adik, pada saat itu Rasul Paulus dan teman-temannya, para rasul lainnya dan para pengikut Tuhan lainnya menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang mereka temui. Saat ini siapa yang akan bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan itu? Siapa yang akan menyampaikan kabar gembira itu? Semua itu adalah tanggung jawab kita bersama, adik-adik, ya. Adik-adik dan Kak Novi, semua kita semua yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kita terpanggil untuk menjadi pemberita-pemberita kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang tidak gampang, banyak tantangan, banyak hal yang kita hadapi, ya. Kita mungkin akan ditertawakan, kita mungkin akan dikucilkan, tapi kita harus semangat meneladani dari Rasul Paulus. Adik-adik, bagaimana caranya? Kita kan masih kecil, apa yang harus kita lakukan? Ya, Novi kasih contoh ya. Misalnya, ya, adik-adik menjadi pemberita-pemberita kecil, menjadi contoh teladan bagi teman-teman di sekitar kita. Teman-teman kita bermain, ya, kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik kepada teman-teman kita. Dengan contoh kelakuan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, ya, tidak melakukan hal-hal yang jahil, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain, ya. Kita melakukan hal-hal yang orang senang, orang yang melihat kita, orang yang berteman dengan kita senang hatinya. Kepada orang lebih tua, kita mengucapkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang terpuji, ya. Kepada teman-teman aja kita harus mengatakan kata-kata yang baik, apalagi kepada orang lebih tua, orang tua, kita harus mengatakan hal-hal yang sopan, ya. Kita menjadi contoh, ya, menjadi contoh berbuat baik juga. Hal yang lain, ya, kita misalnya juga di rumah, ya, kita kan sekarang ini kan lebih banyak kegiatan kita di rumah dan orang tua kita,
mama papa kita. Kita berbuat baik apa? Misalnya kita punya adik, kita bantu jaga adik kita, ya. Mama minta tolong. Misalnya ya, karena disebut nama, Gabriel, tolong dong beli apa ya di warung, telur udah habis di rumah, tolong beli telur di warung dong. Karena di rumah ya biasa main game kan, kalau di sekolah kan dikasih batasi ya main game, di rumah main game. Kasihkan, mama minta tolong, tidak mau. Nanti aja ma, nanti aja. Lagi asik nih, lagi asik, ya. Tidak boleh. Kita harus menyenangkan hati orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, ya. Kita menjadi contoh, kita menjadi apa? Surat terbuka, surat Kristus bagi orang tua kita, membantu orang tua kita, membuat orang tua kita senang. Atau juga kita belajar, dalam hal belajar di rumah, kita belajar semangat, ya, semangat belajar kita. Kenapa? Karena guru kita nggak melihat kita, tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan orang tua juga senang. Anak-anak di rumah semangat belajar. Jadi orang tua juga tidak terlalu tidak terlalu pusing ngajarin anak. Udah pelajarannya susah, nggak dijelasin oleh guru, tapi kalau kita semangat untuk belajar, orang tua juga semangat untuk mengajar. Orang tua dadakan menjadi guru. Ya, orang tua yang tidak pernah ya ngajarin anak, sekarang ngajarin kita, ngajarin adik-adik. Tapi kalau adik-adik semangat belajar, orang tua juga jadi semangat, senang, ya. Kalau adik-adik nggak semangat, orang tua juga capek, ya. Adik-adik harus bersemangat, adik-adik harus menjadi contoh, menjadi teladan, dimanapun adik-adik berada, baik itu di rumah, ya, karena kita belum kemana-mana di rumah pastinya, ya, teman tetangga kita harus menjadi contoh bagi teman-teman kita. Kita adalah pemberita keselamatan. Kita adalah surat-surat Kristus yang menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitar kita, dalam hal perbuatan kita, dalam hal perkataan kita, dalam hal tingkah laku kita, semua hal orang bisa melihat. Ternyata ini nih yang namanya anak Tuhan. Mantap, jempolan. Karena apa? Kita anak Tuhan berbeda dengan yang lain. Kita lebih di atas rata-rata. Ya. Tidak boleh sama dengan orang dunia, tidak boleh sama dengan orang lain, tapi kita harus berbeda. Berbeda dalam hal apa? Kita bisa memberikan hal-hal, contoh-contoh yang baik bagi teman-teman kita. Jangan teman kita bermain, ada yang nakal, kita malah menjadi apa? Tambah-tambah lagi, ayo, kompor, jadi kompor, ya. Tidak, kita harus menjadi apa? Juru damai. Kita harus menjadi juru damai, sehingga orang-orang, teman-teman kita, bahkan orang tua juga senang dengan kita. Kita berteman dengan anaknya, orang tua juga senang. Aduh, jangan orang tua begini bilang begini kepada kita, kepada anaknya, ya. Jangan bergaul dengan dia, anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya malas, ya. Senang kalau orang tua bilang gini, senang bergaul dengan Ben, senang bergaul dengan Sam, karena mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, dengar-dengaran, ya. Kalau ditegur, mereka pasti dengar, bilang terima kasih, bukan ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya. Adik-adik, ingat ya, dimanapun kita berada, seperti Rasul Paulus, kita tetap bersemangat, semangat memberitakan firman Tuhan, semangat menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Saat kita di rumah, kita menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kita, bahkan juga bagi keluarga kita di rumah, menjadi berkat bagi semua orang di mana Tuhan tempatkan kita berada. Amin. Nah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dari Kak Novi. Nanti kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria nomor 199, baitnya yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Oke, musik ya Ramon. Ku suka menuturkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawan hati rindu, pelipur tan besar. Ku suka menuturkan, ku suka mengasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap bersemangat menjadi pemberita keselamatan seperti Rasul Paulus. Meskipun kami masih kecil, tapi dapat menjadi contoh yang baik dan menjadi teladan bagi sesama kami melalui sikap, perkataan, dan tingkah laku kami. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GPIB Koinonia. Tuhan kiranya memberkati Ibu Pendeta Min bersama keluarga, para majelis bersama keluarga mereka masing-masing. Kiranya dalam menjalankan pelayanan mereka dapat melaksanakannya dengan kesungguhan hati. Tuhan kiranya memberkati setiap bentuk pelayanan yang ada. Secara khusus ibadah virtual yang dilaksanakan kiranya tetap dapat menjawab kebutuhan jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati seluruh jemaat GPIB Koinonia supaya terlindung dan terpelihara senantiasa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah kiranya para pemimpin bangsa kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah, dari presiden sampai kepada pemerintahan RT dan RW. Berkatilah mereka semua Bapa, berikanlah hikmat-Mu bagi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan supaya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Upaya-upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan Yesus memberkati sehingga setiap keputusan yang dilaksanakan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat bangsa Indonesia. Jauhkanlah dari yang jahat atas bangsa kami, lalukanlah setiap problema di tengah bangsa kami. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa ini kami juga mau menyerahkan setiap adik klien kami yang melaksanakan sekolah online atau belajar di rumah saja. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesabaran bagi orang tua dalam mendampingi adik-adik klien kami dalam belajar. Juga bagi mereka berikan semangat belajar dan kepintaran sehingga mereka dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Tuhan Yesus kiranya juga memberikan kesehatan yang prima bagi adik-adik klien kami bersama orang tua dan keluarga mereka, diluputkan dari virus corona serta penyakit-penyakit lainnya. Sembuhkanlah kiranya mereka yang sakit, pulihkanlah kesehatan mereka. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka, karena Engkaulah tabib yang ajaib. Tuhan Yesus, dengar dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan berkat persembahan untuk pekerjaan Tuhan Yesus di gereja kita. Nah, adik-adik, siapkan persembahannya, masukkan di dalam amplop. Nanti minta tolong sama mama atau sama papa untuk dibawa ke gereja. Sudah siap persembahannya? Nah, kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 366. Betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa persembahan. Kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah kesehatan Tuhan Yesus bagi kami hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat nama-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan bisa menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah setiap tangan adik klien kami yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Berkati setiap orang tua adik klien kami yang sudah boleh memberikan persembahan kepada adik klien kami. Tuhan Yesus berkati setiap pekerjaan mereka. Dan persembahan kami hari ini kiranya dapat dipakai untuk pelayanan kasih di gereja kami. Dan pakailah setiap hidup kami untuk menjadi berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai hari ini. Kita akan berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa ya. Sebelum kita berpisah, satu pesan kembali, tetap jaga kesehatan. Setiap keluar rumah selalu menggunakan masker dan harus rajin cuci tangan dan selalu makan makanan yang bergizi. Oke Kak Ramon, kita nyanyi Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku mengucap terima kasih. Amin. Nah, sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.